data center agak sedikit bergeser ke arah bawah juga, dan Dranex bersama dengan Lovra yang turun jauh lebih awal kali ini di arah observatory juga. Dan di sisi lain ada Bullseye dan Sipiat yang gila di clean sama satu squad sekaligus nih, Sky. Yes, di clean sama satu squad sekaligus, ada Bullseye dan juga Sipiat. Benar-benar di daerah utara itu kayak sepi banget. Betul. Ya kan, sedangkan di selatannya gue rasa bakal banyak banget tim yang bakal turun ke Sentosa. Kita ngeliat di sini ada IOG, ada Boss, ada Onyx juga yang tadi bakal ngarah ke Sentosa dan bakal clash di early game di sini. IOG bertemu dengan Boss Titan, sementara tim yang lain ada yang berdekatan juga, ada Boom di sana dengan Force Riders. Betul banget, tapi masih cukup lama juga. Tapi di sisi lain First Rider yang baru aja lu notice tadi, ternyata di arah Bima Sakti Trip juga bakal bertemu dengan Boom. Masih ditahan sedikit dari seorang Darkol. Ini sebenarnya First Rider juga semakin lama semakin naik sih, bisa gue bilang. Yes, nggak terus ada di konsisten. posisi yang defensif bisa. Betul. Dari First Rider. Tapi kita lihat aja nih, dari kedua tim ini, siapa yang kira-kira bakal pecah duluan? Dari segi fight-nya, harusnya kalau kita ngeliat di sini bakal ada satu pergerakan yang saling defensif dari masing-masing tim, First Riders maupun Boom. Karena dari mereka cuma ada satu orang Straw Hat yang memiliki vision di daerah atas. Tapi Straw Hat sendiri kalau bisa memanfaatkan patahan yang ada di atas, harusnya bisa banget memaksimalkan potensi fight yang bakal dimiliki sama Boom nantinya. Yoi, dan sebenarnya kalau kita lihat dari minimap secara besar juga, itu yang bersikutan tuh nggak cuma ada First Rider sama Boom aja tuh, Sky. Tapi ada Boss juga, di sisi lain ada IOG di arah posisi Sentosa. Wah, ini gue penasaran siapa yang kira-kira bakal first blood duluan. Apakah dari center of the map, apakah justru bakal di arah bawah? Yes. Dari Boss bersama dengan IOG. Tapi kalau kita lihat ternyata Boss lebih tarik ulur ya. Lebih narik, dan IOG-nya juga gue rasa mereka butuh satu resource yang cukup juga. Mereka berhasil dapetin sisi kanan dari Sentosa, artinya mereka bakal memiliki lumayan banyak lootingan, mengingat masih ada 5-8 obstacle atau rumah yang masih bisa mereka milikin. Sementara Bossnya sendiri hanya ngelut setengah dari Sentosanya aja, setengah pun nggak nyampe, itu seperempat, artinya mereka masih kekurangan resource. Yoi. Dari sisi lain juga kalau misalnya mereka akhirnya decide untuk pindah pulau di arah Mars Electric, dia nggak tahu aja udah ada 2 squad yang kayak mantengin gitu. Yes, sudah ada Aura yang siap nangkep mereka satu persatu ya. Tapi ternyata di sisi lain masih bersama dengan Boom dan juga First Rider di arah Bima Sakti Trip yang belum ada open fire juga, masih tenang banget dari kedua tim juga, benar-benar sangat pelan-pelan banget ya, sangat holding position juga. Inilah kesulitannya ketika lo turun di Bima Sakti dan gak ada fight jarak dekat langsung pecah. Kemungkinan untuk sustainnya bakal lama banget karena Bima Sakti itu terbagi menjadi 2. Kalau dua-duanya saling ngalah, coba ngambil posisi masing-masing, ini bakal sulit banget. Dan lo lihat Boom Straw Hat udah naik mobil untuk coba mengambil posisi belakang dari musuhnya. Iya, dan keuntungan juga sih akhirnya dia dapat satu kaleng sebenarnya di sini terhadap teman-teman Boom juga. Dan ada Darko sebenarnya udah mensecure satu rumah kayu di posisi kiri nih. Boom, gue rasa bakal set up jauh lebih dulu dari First Oke, Rider. udah ada fight lagi di sini. Mana Yoga Padang bakal langsung masuk begitu aja. Ada FR yang bakal menjadi lawannya. Yoga Padang tersisa 7 HP di sini. Cukup sekarang terkena down 2 orang langsung. Sementara Straw Hat dari bakal langsung ngehajar Mampu S di sana. Nanti bakal coba melakukan reviving, tapi dari belakang ada musuh lagi. Straw Hat tersisa sendiri. Gak cukup kuat. First Rider berhasil mendapatkan first blood-nya dan langsung mengeliminasi Boom di posisi ke-12. Pulang ke lobby begitu aja. Clean sheet buat First Rider, gak kehilangan satu orang. Yes, benar-benar keuntungan banget kalau kita lihat di sini First Rider yang sebenarnya posisinya adalah nggak counter fight yang udah dibuka oleh teman-teman dari Boom ya. Dimana tadi Boom sebenarnya udah setupnya satu kaleng juga, ketika kalengnya udah deket sama sekiranya posisi dari teman-teman First Rider di open, ditabrak, tapi ternyata 3 orang masuk knock sekaligus. Betul. Dan posisi yang diambil ketika mereka bergerak tadi, sedikit kesalahan di Yoga tadi, akhirnya sampai Yoga sendiri benar-benar harus ke hit yang lumayan banyak dan musuhnya sempat melakukan setup ulang, terkena down satu orang, langsung diras begitu aja. Straw Hat yang tersisa sendiri nggak bisa melakukan banyak hal gitu. Ya, kalau kita bandingin lagi di sini mirror dengan standing yang udah ada. Sebenarnya First Rider itu persis ada di bawah Boom Esport, dimana First Rider itu ada di posisi ke-7 dan Boom itu di posisi ke-6. Dengan advantage yang sekarang udah dipegang oleh First Rider, langsung nge-team wipe begitu aja, dia bisa langsung meroket. Dan Boom, gue rasa lagi-lagi harus turun di bottom dari standing ya. Yes, dan kita beralih sedikit ke arah Sentosa, di mana ada player of the match juga di round ketiga, yaitu ada Aura Amek dengan 4 poin eliminasinya. Udah ngeliat ada musuh yang lagi bergerak di depan sana, ada Cupai, Kojak, dan Apollo. Sementara dari Auranya bakal coba untuk nge-hold terlebih dahulu. Mereka udah lebih tahu posisi dari anak-anak bos di sini tentunya. Yes, Oke, udah di open fire tembakan ke arah Apollo di sana, masih survive nampaknya. Oke, dan kalau kita tuh lihat juga sebenarnya Aura jauh lebih berhati-hati ya dibanding game pertama yang game pertama kalau kita lihat juga Piu terlalu terburu-buru, tapi sekarang
memandang dan juga menguncing-uncingi teman-teman bos yang memang ada di posisi bisa gue bilang lower ground kali ini berusaha untuk spray kena 2 orang sekaligus. And this is it, Apollo cukup sekarat tapi masih ada glow juga, masih ada backup support dari teman-teman bos e-sport lainnya. Di sisi lain Deadly berhasil knock Kojak juga. Yes, bakal langsung dikomit begitu aja nampaknya, tapi ada tembakan balasan ke arah Amek di sana. Masih bisa survive dan Aura udah coba untuk melakukan komit langsung. Sementara Gaps udah menarik ke belakang di sini. Benar-benar bakal sulit banget melakukan komit seperti ini mengingat dari bos 4 orang bermain dekat, sementara dari Aura bakal coba untuk melakukan flexing dengan 2 orang di sebelah kanan dan 2 orang di sebelah kiri. Betul, tapi di sisi lain ternyata ada juga firing terhadap DG ya di sini yang harus knock, tapi kita masih balik lagi ke arah Sentosa juga. Ternyata Kojak sudah tumbang kali ini. Kojak udah tumbang di sana, malah Apollo-nya yang terkena knock tadi malah selamat ya. Ya. Ada tembakan juga dari arah belakang ke arah Igaps di sana, masih bisa selamat. Bakal coba untuk dipukul mundur oleh Aura, sementara Aura juga udah melakukan regroup juga nampaknya. Dan masih bersama dengan 3 versus 4. Kalau kesel gue, Aura masih lengkap ya seharusnya di sini. Yes, Aura masih lengkap. Betul, ini adalah pembuktian juga di mana Aura yang kita tahu sebagai raster yang banyak banget. Yes. Dimana Amek yang tadinya dari Onyx dan juga Capital Miracle di sini harus turun masih menjadi raster. Di sisi lain ada Deadly juga yang akhirnya turun menjadi support ya kali ini. Dan Glenn Sitze ada IOG juga yang bakal bertemu dengan Onyx di sana. Oke. Cukup bersabar tentunya. Nah ini Onyx nih, sebenarnya beberapa kali kalau kita bercermin dari game 1 sampai dengan game 3 nih Sky sering banget dapet next zona selanjutnya, tapi kita lihat dulu karena ternyata Apollo harus kekenok begitu aja dan langsung di finishing oleh Guns di sini dari Aura. Terus ada 2 orang yang langsung ditarik mundur begitu aja oleh teman-teman dari Boss Titan. Yes, tersisa Cupai dan juga Gaps di sana, sementara Gaps sendiri bakal coba untuk mundur lagi, coba melakukan perputaran, dan Cupai sendiri udah survive masuk ke zona selanjutnya di sana. Sementara Dranix Delta bakal melakukan open fire ke arah tim Dunia Games. Ya tadi kalau kita lihat juga First Rider yang baru aja nge-team up satu squad Ghost harus ke-knock oleh Lovre di sini oleh Jay tentu aja. Jadi kita langsung berpindah kamera di rumah letter L juga di arah lantai 2. Ada fight yang pecah banget, tapi ternyata Git arah dalam masih bisa dikucing-kucing juga. Yes. Lumayan banyak yang ke-knock nih sih Skylar. Wow, Maguez harus puas di posisi ke-11 di sana. Lovre. Dipulangkan ke lobby oleh seorang Louvre. Louvre, Venomra dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi, dan Kapten J berhasil mendapatkan 4-4 ya. Sementara bakal ada fight lagi di sini. Razer bakal langsung nembak ke arah DG Eternal, dan yes, Dranix Vendetta 4 poin eliminasi. Gak kehilangan satu orang pun. Satu objektif checklist buat Dranix Vendetta. Iya, karena tadi ketika kita memang lagi nge-scouting arah Aura ya, Aura yang memang sedang kucing-kucing sama bot, DG itu udah pecah banget sama teman-teman dari siapa tadi ya? DG sama Dranix ya. Betul. Dranix dan akhirnya sama Vendetta di team webs begitu aja. 4 poin eliminasi langsung di-secure di sini, dan Vendetta finally back to track. Walaupun setelah 2 game tadi lumayan bisa gue bilang lesu ya dibandingkan dengan Lumayan game lambat ya. pertama. Betul. Yes. Dan di sini kita ngeliat gimana Onyx Olympus yang sudah termakan oleh zona bakal melakukan rotasi terlebih dahulu tentunya. Oh, ternyata dari fight yang tadi Ergon justru harus ke top 1 nih. Dan resource-nya menurut gue masih miskin banget dari Onyx Olympus, bahkan belum punya face sama sekali Nggak kali punya ini. face, hanya medkit 5 dan udah digigit oleh zona Iya. juga. Bukan pecah merupakan lagi. kabar baik tentunya ya. Betul. Dimana kalau kita lihat juga Jars helmetnya udah bocor itu kan, kena firing dari headshot juga. Bersama dengan Wiza juga kali ini sama. Mereka harus ngelengkapin resource lagi sih sebelum memasuki middle game sebenarnya. Dan kita bakal saksikan gimana IOG Onyx Olympus yang cukup berdekatan di sebelah kanan bakal bergerak, sementara Gaps juga udah ditembakin langsung terkena down oleh seorang Bion dari kejauhan. Iya, padahal itu sebenarnya bos berusaha untuk nungguin Onyx sih menurut gua. Tapi Yes. ternyata malah di finishing sama IOG yang baru datang dari Sentosa juga. Oke, masih coba saling tahan-tahanan aja. IOG sendiri udah punya 2 poin eliminasi, sementara Onyx Olympus di sini benar-benar coba untuk bergerak di pinggir zona ya, nggak memiliki apa-apa. Sementara Sos sendiri bakal kedatangan tamu Dranix Vendetta yang masih kelaparan, hanya mendapatkan 4 poin eliminasi, bakal coba untuk mencari mangsa lebih ya. Yes. Oke, bakal kelihatan di sini udah ada landmine yang langsung terkena
langsung meledak maksud gua. Devil udah cukup sekarang, bakal langsung di-spam tembakan, udah ditembaki dari belakang dan Devil langsung knockdown oleh seorang Mang di sana. Bakal langsung di-commit tampaknya Sus bakal coba untuk melakukan pergerakan. Mystic udah ada melakukan spam granat ke arah sebelah kanan dan Devil bakal coba untuk di-revive terlebih dahulu. Sayang banget gak dimaksimalin sama Sus ketika ada satu orang yang berhasil knockdown tadi. Betul, malah ditinggalin gitu aja. Bisa gue masih di hold sih lebih tepatnya. Betul. Dan masih bersama dengan Aimang di arah depan juga. Bersama dengan Mystic kali ini. Berusaha 2 versus 1 di arah depan. Tapi di sisi lain, di sebelah kirinya itu sebenarnya udah ada teman-teman dari Dranix juga yang udah ready kali ini. Dan Ganzi ya masih berusaha untuk Udah sekarat di game sana. ya. Yes, sementara Mang bakal langsung mengcover temannya yang sedang fight. Ada Razor dengan respon bola cukup baik. Udah ditembakin begitu aja. Langsung glue wall lagi. Sementara itu Razor udah cukup sekarat tapi berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya lagi. Yamil. Devil ke arah Yamil di sana. Langsung di end begitu aja. Sementara ada fight dari sebelah kanan. Mau udah mengenakan Mystic juga. Dan Razor udah cukup sekarat. Mang bakal coba untuk berputar. Dan gak cukup kuat Razor. Mendapatkan 1 poin eliminasinya lagi. Tinggal di secure aja. Sementara tersisa 1 orang dari tim Sus. Yaitu Gansra. Yang udah Aduh. bakal coba untuk mundur. Iya, tapi ternyata Dranix semuanya masih bisa. So this is it. Saudara e-sport harus di tim wipe begitu aja dengan Vendetta ditopper dengan seorang Delta. Masih bisa gue bilang cuan sih. Masih cuan banget dari seorang Delta di sana. Oke, dan Quadra Kill juga berhasil di-secure. What a play, Dranix kali ini. Kita lihat juga tadi memang saudara e-sport lumayan ragu-ragu ya Yes. untuk finishing. Akhirnya di holding lama dan justru itu malah jadi space time buat teman-teman dari Dranix setup lagi. Betul, melakukan setup ulang. Harusnya tadi ketika udah ada 1 orang yang terknockdown langsung hancurin Betul. wallnya bergerak secara berbarengan Cepet lah ya. atau membagi jadi 2 kubu gitu kan dari kiri dan kanan coba untuk melakukan ending tapi sayang banget ya tadi. Iya, malah akhirnya menjadi 1 poin lagi gitu untuk teman-teman dari Dranix ya tadi. Yes. Dan oke, di sisi lain ternyata ada Aura nih kalau kita lihat secara big map juga Aura yang udah masuk setelah tadi akhirnya turun di arah bot. Tadi ada IOG sama Aura ya masih Yep. keluar dari zona, sekarang udah mulai masuk ke arah zona selanjutnya juga dan ternyata masih ada Cupai juga di sisi lain kota tua gitu. Masih ada Cupa yang Iya. tersisa sendiri ya. Betul. Sebagai the last man standing dari Boss Esport di sisi lain, Lovre J lagi-lagi menggunakan sebuah rotasi yang sama ketika game-game sebelumnya selalu terpisah sendiri. Sendirian. Betul. Untuk either ngasih vision atau either ngasih backup support damage yang jauh dari arah yang berlawanan. Tapi ya, Kayla tadi ada firing juga yang dibuka tapi masih ditarik ulur sedikit oleh teman-teman dari Island of God. Yes, Hand sudah tereliminasi di sini dengan 3 orang teman dari Island of Gods, Beyond Lord dan juga Rule Good di sana. Sementara zona juga udah mulai menarik lagi. Oke, dan kalau kita lihat di sini Haoji masih bisa untuk gulung-gulung gaming juga Lord. Semoga Lord tidak gugur seperti di game sebelumnya ya. Harusnya Di game ya. di awal-awal lah ya Yes. kalau nggak salah gugurnya. Dan di sisi lain di Pochinok juga bersamaan dengan Onyx ternyata ya di arah depan. Masih saling intip-intipan aja sementara zona juga ternyata mengarah ke Pochinok lagi ya. Oke, ada danger zone juga di sisi lain. Tadi gue rasa Cupa itu menerima damage dari IOG sedikit. Tapi masih bisa selamat berusaha untuk muterin. Kalau misalnya dia lumayan narik ke arah atas bakal ketemu Onyx yang lain juga. Iya, Onyx yang tersisa Iya. masih lengkap ya orangnya. Nah, serem juga di sini. Tapi di sisi lain, Aura udah menerima banyak damage juga dari Aerobomb. Tapi kita lihat juga karena di sini ada Bion yang berusaha untuk tapping ke arah depan Iya, sedikit harus lagi. berhati-hati karena Halcyon sendiri udah megang M79 dan seperti yang gue bilang, Rainbow berhasil knockdown di sana. Bakal Oke. langsung di end begitu aja. Udah naik 2 orang, Zexia bakal coba untuk kabur sementara Deadly berhasil mendapatkan feather di lain dunia. Dan Yoi. oke, masih cukup sabar. Aerowolf berhasil mendapatkan cycle yang cukup baik sementara ada Lufre dan Aura yang lagi perang di kejauhan. Sayang banget gak bisa ke shoot tentunya. Sementara Broken G bakal coba untuk melakukan spam granat ke arah rumah ayam, tapi sayang masih gak mantul masuk. ya. Yes. Yoi. Pochinok pecah banget di sini Sky karena ada 3 squad sekaligus. Di sisi lain juga ada tim Aura yang sebenarnya bergeseran sedikit terhadap zona yang masih bersinggungan dengan Pochinok. Tapi di sisi lain Devil juga berhasil mendapatkan 1 dan Bion ya tadi ya kalau nggak salah berhasil Ya. nggak kena 1 orang juga. Mengenang 1 orang walaupun gak bisa di end di sana. Sementara itu Back bakal coba untuk di healing aja. Venomra di sana udah langsung ngabisin Delta seorang. Oke, Dan kita lihat Lufre. di minimap nih Sky karena ada 1 lagi ternyata Onyx yang tadi gue kira bakal bertemu dengan Boss masih cukup selamat. Di sisi lain Onyx bakal head on terhadap IOG juga yang udah ready di arah Pochinok next zonanya. Yes, dan zona juga udah mulai bergerak sekarang.
Cupai tersisa seorang diri Betul. di luar zona. Nahan ya. Sementara itu Jar sudah berhasil knockdown begitu aja. Sementara dari tim Onyx, Wiza dan kawan-kawan masih dihajar di luar zona. Udah ada yang knockdown lagi. Halcyon berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus di sana. Zona udah mulai cukup sakit dan yes, Rusty harus dieliminasi begitu aja. Sementara Jar satu tereliminasi di luar zona. Wiza juga menyusul. Ayoji benar-benar tahan gerakan dari Wiza dan yes, that's it. Lord. Wow. Wordplay di sini berhasil mendapatkan satu lagi kalau kita lihat, dan nggak berhenti sampai situ karena ternyata masih ada Aura juga bersinggungan dengan Dranex. Di sisi lain masih ada Airwolf juga bersama dengan IOG. Ini bener-bener ada Onyx ternyata yang masih tersisa di antara perhimpitan antara Airwolf dan juga Island of God kali ini. Yes, dan sementara itu bakal tak sebelah lagi ada Aura yang bakal fight dengan Dranex, di mana Aura sendiri udah mengantongi poin eliminasi yang lumayan. Razor di sini bakal coba menahan pergerakan dari Aura, Amek dan kawan-kawan. Ada spam granat juga dan udah ada mulai tim yang bergerak dari belakang. Cukup sekarang di sana Razor respon duo yang cukup baik nampaknya. Bakal langsung dikomit di sana. Udah ditembakin begitu aja. Pio langsung masuk ke dalam menggunakan shotgun double barrel ya di sini. Bakal mencari musuh-musuhnya di mana. Udah ada tembakan dari sebelah kiri. Pio bakal coba untuk bergerak. Mau udah cukup sekarang di depan. Tapi Amek yang malah terkena down di sana. Duel yang cukup baik dari seorang Razor. Udah langsung ditutup duo langsung 3 orang di sana. Guts juga harus terkena down. Oh my god, bakal jadi comeback point tentunya buat Dranex di sana. Razor bakal coba untuk tapi nggak bisa. This is it. Vendetta harus ke tim W begitu aja lah. Aura Esport new kill leader. Di sisi lain ternyata ada Airwolf yang tadi memang sempat pecah juga terhadap dengan Onyx. Di sisi lain masih ada Cupai bro, yang ternyata the last man standing berusaha untuk ngasih banyak tembakan ke arah Airwolf dan juga Onyx di posisi atas Pochinok deh. Yes, dan bakal sulit banget tentunya. Ini Airwolf udah ada di dalam zona, masih lengkap member dan juga masih banyak face yang dimiliki. Sementara itu udah ada firing lagi ke arah Cupai yang masih di luar zona di sana. Nah tapi kalau misalnya nih Sky, Aura buyah lagi kali ini. Gila, bakal gokil banget. Dia bakal merajai standing sih seharusnya. Poinnya bakal jauh banget Betul. sih. Dan yes, itu dia Cupai sebagai the last man standing yang finally akhirnya harus 1 versus dunia juga. Udah menerima damage Cupai kalau kita lihat dari big map di sini terhadap teman-teman dari Aura. Yes, masuk ke 4 besar, tersisa sendiri. Nggak jelek-jelek banget buat seorang Cupai, tapi di sini udah mulai bergerak tim 3 nampaknya yang masuk sendirian. Oke, bakal coba bergerak dari belakang. Aura juga udah mulai masuk, masih nggak sadar kalau di sebelah kiri ada Aura tentunya. Aura secara perlahan udah mulai masuk. Bang berhasil mendapatkan view di sana. Bakal coba dikomit-kan, sementara Zexia bakal menjadikan Aero Tameng untuk berlindung di belakang. Bakal langsung dikomit oleh Aero Broken G dan kawan-kawan tentunya. Udah bergerak, udah mau pop out keluar. Bakal di-healing oleh seorang Amek di sana. Pio bakal melakukan meditasi terlebih dahulu. Ada duel antara Bang dan juga Amek, harus kena down di sana. Pio udah sekarang juga tersisa 1 orang, yaitu Pio di sini. Bakal coba dicari langsung 2 orang sekaligus dan 1 orang lagi. Aura Esport harus puas di posisi ketiga. Sementara itu ada Zexia yang tersisa sendirian di sini. Yes, gue kira tadi itu buatannya ternyata Zexia dari Onyx di sini yang menjadi the last man standing terhadap teman dari Onyx. Bakal 1v1 terhadap Jan, langsung dirasa, tapi ternyata enggak, masih bisa diselamatkan Sayang juga. banget, padahal tadi Zexia sendiri ngedengar ada fight jarak jauh, jarak dekat dan bisa dimanfaatin, tapi udah telat di sini. Bakal langsung dikomit oleh Aero, langsung dikejar begitu aja dari sebelah kiri dan kanan. Broken G berhasil memberikan damage yang luar biasa besar di sana. Zexia bakal coba berputar dan memilih untuk tereliminasi. Congratulations for tim Aero Wolf, berhasil mendapatkan buya di game keempat. Wah gila, Aero Wolf ini benar-benar pecah banget sih, karena di the last zona terakhirnya juga di antara penutupan siapakah yang bakal buyah itu ada 3 distraction, dimana di situ ada Aero Wolf, terus ada kalau nggak salah ada